warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan sedikit tentang kewajiban atau liability. Berikut penjelasannya. Pengertian kewajiban atau liability. Menurut Budi Hartono dan Nur Ainun, kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang ditimbulkan dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan menurut Desi Rahmawati, akuntansi kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam konteks pemerintahan. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kesimpulan dari pernyataan di atas, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya menyebabkan aliran keluar sumber daya ekonomi, baik dalam konteks perusahaan maupun pemerintahan. Kewajiban ini muncul dari penggunaan sumber dana seperti pinjaman masyarakat, lembaga keuangan, dan entitas lainnya. Karakteristik kewajiban atau liability. Berikut beberapa karakteristik kewajiban atau liability. Yang pertama, liabilitas atau utang merupakan bentuk kewajiban perusahaan sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Yang kedua, liabilitas berasal dari modal eksternal, yaitu sumber dana yang diperoleh dari luar perusahaan, misalnya pinjaman dari bank atau kreditor. Yang ketiga, liabilitas bukanlah beban, karena liabilitas berbentuk utang yang harus dibayarkan, sedangkan beban pembayaran yang sedang berjalan. Yang keempat, liabilitas berdasarkan waktu atau periode dibedakan menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar memiliki jatuh tempo 1 tahun, sedangkan liabilitas jangka panjang atau liabilitas tidak lancar memiliki waktu jangka tempo lebih dari 1 tahun. Yang kelima, liabilitas terjadi karena accrued expensive, yaitu jasa yang sudah diterima akan tetapi belum melakukan pembayaran. 6. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah uang yang diterima oleh perusahaan di tahun berjalan, tetapi belum diakui sebagai pendapatan hingga jasa atau produk yang dijanjikan diberikan. Yang ketujuh, liabilitas dapat digunakan untuk membiayai investasi atau operasi yang berpotensi meningkatkan nilai perusahaan jika dikelola dengan bijak. Yang kedelapan, agency problem. Agency problem adalah konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Perjanjian liabilitas yang tepat dapat membantu mengurangi masalah ini dengan menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Yang kesembilan, laporan keuangan perusahaan harus mencakup informasi tentang liabilitas tidak lancar, termasuk perjanjian dan ketentuan terkait kewajiban panjang tersebut. Jenis-jenis kewajiban atau liability. Adapun yang pertama itu adalah kewajiban jangka pendek atau short term liability. Menurut Munawir pada tahun 2014 itu hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasnya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek 1 tahun sejak tanggal neraca. Dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sebagaimana besar hutang jangka pendek terdiri dari kredit pedagang, barang atau jasa, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usaha. Sedangkan menurut Leni dan Bambang, dari dua pendapat tersebut, hutang jangka pendek adalah pinjaman dana atau kewajiban yang sifatnya darurat, namun tetap bisa dikembalikan dalam kurung waktu kurang dari 1 tahun. Nah, adapun kewajiban jangka pendek ini yaitu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu rebaca evenin, pengaruh hutang jangka panjang, hutang jangka pendek dan modal kerja terhadap
free profitabilitas pada PT Delta Trip Indah Medan. Pada jurnal ilmiah menjelaskan juga yang kedua, yaitu menurut Leni Hartadi, Bambang Sentowo, musuhan pengaruh hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek terhadap probabilitas jurnal ilmiah manajemen Universitas Saturday itu menjelaskan tentang kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu karakteristik kewajiban jangka pendek. Yang pertama yaitu liabilitas, memiliki jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Yang kedua yaitu liabilitas diperkirakan dalam diselesaikan oleh etis dan siklus operasional normal. Ini berarti hutang tersebut akan dibayar dalam kurang waktu yang dibutuhkan perusahaan. Jadi yang belum dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha, misalnya hutang dagang kepada pemasok biaya jatuh tempo di dalam waktu 30 sampai 60 hari. Yang ketiga yaitu entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk dapat memangguh jatuh tempo pada penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 1 tahun setelah tanggal pelaporan ini. Menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki opsi. Tahu bahwa perusahaan tidak memiliki opsi atau pendapat untuk menunda pembayaran utang tersebut selama minimal 1 tahun. Jika perusahaan itu memiliki opsi penundaan, maka utang tersebut mungkin diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Yang keempat itu jangka pendek pada penghasilan biaya dalam bentuk bunga. Dalam bentuk bunga atau liabilitas biayanya administrasi. Yang selanjutnya yang kelima, liabilitas jangka pendek. Dalam mempengaruhi liabilitas perusahaan, jika perusahaan tidak dapat membayar kembali kewajiban jangka pendek pada waktu itu, maka ini dapat mengganggu arus kas perusahaan dan mengakibatkan perusahaan ke masalah keuangan yang berpengaruh. Yang keenam, liabilitas jangka pendek dapat mengaruhi struktur modal perusahaan. Semakin besar liabilitas jangka pendek, semakin besar pula pengaruhnya terhadap keuangan dari risiko perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu seperti liabilitas jangka panjang. Perusahaan harus mengelola liabilitas jangka panjang dan jangka pendek dengan hati-hati agar tidak mengalami masalah keuangan. Perusahaan harus memastikan atau positif mereka dapat membayar kembali kewajiban jangka pendek pada tepat waktu yang sudah ditentukan. Klasifikasi kewajiban jangka pendek itu yaitu liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yaitu utang yang harus dilunasi dalam waktu yang kurang dari 1 tahun. Dalam neraca liabilitas yaitu jangka pendek cetak terpisah dari liabilitas jangka panjang. Adapun yaitu klasifikasi liabilitas jangka pendek beserta penjelasannya, yaitu yang pertama yaitu ada hutang dagang, yang mana hutang dagang adalah kewajiban pihak lain atas barang, peralatan atau jasa yang dibelikan secara kredit. Hutang usaha dalam kewajiban jangka pendek ini yaitu lancar yang timbul dari peristiwa pembelian secara kredit atas barang atau jasa yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Pinjaman bank 1 tahun, menjamin bank 1 tahun adalah penjamin modal yang diberikan oleh pihak bank dengan jangka waktu selama 1 tahun.
Yang kedua yaitu wasit bayar atau not friable. Non friable adalah janji tertulis tanpa syarat yang ditandatangani oleh seseorang untuk membayar sejumlah utang tertentu. Promissory notice juga merupakan perikatan kepada pihak yang lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu. Pihak dapat menjual obligasi meskipun pemiliknya bisa menjual website ini. Jumlah yang harus dibayar oleh pihak tersebut yaitu tidak berubah dari yang awal. Yang ketiga yaitu hutang biaya, di mana hutang biaya ini adalah kewajiban perusahaan yang berkaitan dengan beban atau biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar secara tunai, seperti sepertiga karyawan sebagai karyawan yang belum dibayar atau biaya listrik yang belum ditagihkan. Yang keempat ada yang namanya hutang pajak, di mana hutang pajak adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah berupa pajak yaitu sudah terhutang namun belum dibayar, seperti pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kelima yaitu pendapatan dibayar muka, di mana pendapatan dibayar muka ini adalah kewajiban yang muncul karena perusahaan sudah menerima pembayaran dari pelanggan akan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan atau layanan sesuai. Ini dianggap sebagai kewajiban karena perusahaan yang masih harus memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Yaitu yang keenam atau yang terakhir, hutang dividen payable. Kewajiban perusahaan untuk membayar dividen yang sudah diumumkan tetapi belum bisa disalurkan kepada pemegang saham. Biasanya dividen yang diumumkan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu setelah pengumuman. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dengan jenis-jenis kewajiban liability.